Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Kembali kali ini bersama dengan saya dalam channel Mas Kholis Trip and Culinary. Kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk sejenak mengikuti salah satu kegiatan kami dalam pertemuan peningkatan kapasitas tenaga pengelola program pengendalian penyakit tidak menular PTM sub kegiatan DM terintegrasi Indra yang dilaksanakan di Hotel Royal Victoria Sangatta. Para pemirsa sekalian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016 menyampaikan bahwa sekitar 71% penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak menular atau PTM yang membunuh kurang lebih 36 juta jiwa per tahun. Data WHO tahun 2018. Keprihatinan terhadap peningkatan prevalensi PTM telah mendorong lahirnya kesepakatan tentang strategi global dalam pencegahan dan pengendalian PTM, khususnya di negara berkembang. PTM telah menjadi isu strategis dalam agenda SDGs tahun 2030, sehingga harus menjadi prioritas pembangunan di setiap negara. Para pemirsa sekalian, Indonesia saat ini menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan beban akibat PTM sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan merokok serta konsumsi alkohol. Para pemirsa sekalian, program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia lainnya yang disinergikan dengan program PTM utama adalah pengendalian gangguan indera, serta yang difokuskan pada gangguan indera penglihatan dan gangguan indera pendengaran. Upaya penanggulangan kebutaan dan gangguan penglihatan telah dicanangkan baik secara global maupun secara lokal. World Health Assembly (WHA) tahun 2021 menyepakati target global kesehatan mata pada tahun 2030 yang meliputi peningkatan 40% cakupan efektif, penanggulangan gangguan refraksi, dan peningkatan 30% cakupan efektif operasi katarak. Target tersebut secara nasional terimplementasikan melalui program penanggulangan gangguan penglihatan yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan mata yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa dibatasi kondisi ekonomi, sehingga masing-masing individu memiliki penglihatan yang optimal dan mampu mengembangkan potensi terbaiknya. Para pemirsa sekalian, gangguan pendengaran diklaim sebagai penyebab tertinggi keempat untuk disabilitas secara global. Data WHO tahun 2018 mencatat sekitar 466 juta atau 6,1% orang di seluruh dunia mengalami gangguan pendengaran yang terdiri dari 432 juta atau 93% pada kelompok usia dewasa dan 34 juta atau sekitar 7% pada kelompok usia anak-anak. Dan diperkirakan sepertiga dari penduduk berusia di atas 65 tahun mengalami gangguan pendengaran yang terjadi secara alami. Deteksi dini merupakan upaya penting agar pencegahan gangguan pendengaran dapat dikenali sejak dini dan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, rehabilitasi yang dilakukan secara dini akan memberikan kesempatan bagi penyandang gangguan pendengaran untuk memperoleh kembali fungsi-fungsi pendengaran. Dan yang terakhir, komunikasi adalah proses penting
dalam memperoleh informasi dan bersosialisasi. Para pemirsa sekalian, dalam upaya untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian PTM maupun gangguan indera fungsional GIF, salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pengelola program PTM DM terintegrasi indera. Kali ini kegiatan diikuti oleh 21 petugas pengelola program PTM dan 21 petugas pengelola program indera yang berasal dari 21 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Oktober tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kapasitas petugas pengelola program di puskesmas, yang tentunya diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas, mutu layanan, dan capaian program sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan materi inti tentang kebijakan pengendalian PTM, kebijakan pengendalian GIF, gangguan indera fungsional, dan penguatan penggunaan aplikasi ASIK dan SIE PTM sebagai salah satu akses dalam mengirimkan pencatatan dan pelaporan program yang dibawakan oleh narasumber dari Seksi PTM Keswa Dinkesprop Kaltim oleh Dr. Ika Gladys Syafirani. Jadi kalau untuk Provinsi Kalimantan Timur, prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosa dokter, hasil pengukuran 11,1 dan kita tertinggi ketiga setelah DKI dan Jogja. Kemudian disebutkan bahwa di usia 15-24 tahun sudah ada 0,3%. Memang terbanyak hipertensi ini terjadi pada butuh untuk dilakukan koreksi atau menggunakan kacamata. Para pemirsa sekalian, kegiatan selanjutnya adalah materi inti tentang konsep pengendalian dan tata laksana penyakit diabetes mellitus di layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dibawakan oleh Dr. Frederick Wilson, Magister Biomedik, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mongkudungga. Yang lain boleh, tapi ingat kan sekarang kalau kita pergi, berapa banyak dari kita yang kalau ke supermarket, ke pasar modern, membeli barang melihat kandungan gizi. Nah, kan pada pasien gula adalah 3-5 kali dalam seminggu. Tujuannya sebenarnya olahraga itu apa sih? 1, menurunkan berat badan. 2, memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi sangat berguna pada pasien dengan diabetes tipe 2. Latihan yang paling bagus itu apa sih? Yang sifatnya aerobik atau terus-menerus dengan intensitas sedang. Contohnya adalah jalan cepat, bersepeda, jogging, dan berenang. Ya. Pada hari ketiga, materi inti dibawakan oleh Dr. Matius Muling Gareso, spesialis THT dari Rumah Sakit Umum Kudungga tentang konsep tata laksana deteksi dini gangguan indera pendengaran di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaringnya, termasuk di fasilitas pendidikan. Alat oto akustik emission. Nah, karena kita paling tidak itu kita mengetahui bagaimana dengan fungsi pendengarannya sendiri. Karena kalau kita deteksinya lebih cepat, proses rehabilitasinya akan lebih optimal dan lebih bagus. Atau yang paling simpelnya juga gini, biasa. Gue dengar, terus kita pindahkan ke sini. Kalau saya langsung pindahkan. Saya tanya, mana yang lebih keras? Nah, kalau dia bilang, di sini lebih keras, wah, berarti normal.
Materi selanjutnya adalah deteksi dini atau screening gangguan pada indera penglihatan dan tata laksana gangguan indera penglihatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dibawakan oleh Dr. Eunike, spesialis mata dari RSUD Kudungga. Pada setiap akhir sesi materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta simulasi yang melibatkan peran serta dari segenap peserta pertemuan dan narasumber terkait. Atau pakai Aquadeus ya. Jangan pakai bareng lah ya. Sebenarnya ada panduannya sih ya. Kalau untuk yang kompetensi 4 itu adalah kompetensi dokter umum, jadi harus diselesaikan puskesmas. Kalau kita referensi ini masih bisa kelihatan normal, tapi kalau dia hanya bisa melihat di sini, harus segera melaporkan ke petugas. Kelihatan seperti jogging. Tetapi kita harus pastikan seperti ini. Atau kadang-kadang kalau di foto pakai blitz kamera, terus pantulannya tidak simetris, itu sebaiknya harus dirujuk. Para pemirsa sekalian, setelah materi inti dari para narasumber ahli berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan presentasi program dari setiap puskesmas yang menyampaikan terkait dengan capaian program, ketersediaan sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya pendukung, dukungan kebijakan pimpinan, dan pemberdayaan lintas sektor dan lintas program, serta stakeholder terkait, inovasi program, ketersediaan sumber dana, hambatan dan kendala, serta upaya pemecahan masalah, kritik dan saran, serta masukan. Kegiatan ini sekaligus digunakan sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi program dan ajang curah pendapat antara petugas puskesmas dan tim Dinkes Kabupaten Kutai Timur. Dan akhirnya pada sesi penghujung acara dilakukan kegiatan penutupan kegiatan. Demikian para pemirsa, sekilas liputan kegiatan kami di program PPTM dan Keswa Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Senantiasa berpikir positif, kreatif, dan inovatif. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.